saya Siti Julia Fitriana, absen 27 dari kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi dalam bidang sektor pertanian. Perkembangan teknologi di sektor pertanian telah membawa banyak perubahan signifikan dalam cara petani berproduksi dan mengolah lahan mereka. Penggunaan teknologi modern seperti pertanian presisi, otomatisasi, bioteknologi serta Internet of Things atau IoT membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri terutama bagi petani kecil yang mungkin kesulitan dalam mereka mengakses dan beradaptasi dengan perubahan ini. Beberapa teknologi utama yang digunakan dalam pertanian modern meliputi: yang pertama, pertanian presisi atau precision agriculture, merupakan teknologi berbasis data yang menggunakan GPS, sensor tanah, drone, dan citra satelit untuk memantau dan mengelola kondisi lahan dan tanaman secara lebih detail. Yang kedua yaitu otomatisasi dan mekanisasi. Penggunaan mesin seperti traktor pintar dan robot untuk mengoptimalkan proses tanam, pemeliharaan hingga panen. Yang ketiga yaitu irigasi cerdas. Sistem irigasi otomatis yang menggunakan sensor untuk mengatur penggunaan air sesuai kebutuhan tanaman. Tujuan utama dari irigasi cerdas adalah untuk mengoptimalkan penggunaan air berdasarkan kebutuhan spesifik tanaman dan kondisi tanah. Sistem irigasi cerdas dapat menentukan kapan tanaman memerlukan air dan seberapa banyak, sehingga mencegah over irrigation atau kelebihan air dan under irrigation atau kekurangan air. Nah, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas. Dengan bantuan pertanian presisi dan otomatisasi, petani dapat memaksimalkan hasil panen dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk, air, dan pestisida. Hal ini juga mampu mengurangi pemborosan sumber daya. Yang kedua, efisiensi tenaga kerja. Penggunaan mesin dan robot mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini sangat bermanfaat di tengah tantangan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Nomor 3 yaitu pengurangan dampak lingkungan. Dengan penggunaan teknologi berbasis sensor, petani dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dan air sehingga lebih ramah lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Itu sebagai berikut. Yang pertama, biaya implementasi tinggi. Teknologi canggih seperti drone, sensor tanah, atau mesin otomatis seringkali memiliki harga yang tinggi, sehingga tidak semua petani, terutama petani kecil, mampu mengakses atau menerapkannya. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Petani yang bergantung pada teknologi digital atau otomatisasi menghadapi resiko kerugian jika terjadi kerusakan teknis atau kegagalan sistem yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Yang ketiga yaitu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih. Petani di daerah pedesaan terpencil mungkin kekurangan infrastruktur digital atau pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi baru. Oke Google, matikan pompa. Oke, mematikan pompa. Jarak jauh piro Pak Antau? Ya eneng internet kuwi iso terus. Walaupun jarak
jaraknya jauh. Pamane sampean ning Jakarta, siram iso kowe, Pak? Iso. Bagi Jadi teman-teman, video tersebut merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, namun masih banyak cara-cara yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan akses teknologi. Pemerintah dan lembaga terkait harus membantu petani kecil dan pedesaan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap teknologi pertanian modern, baik melalui subsidi, program pelatihan, maupun penyediaan infrastruktur digital di pedesaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Diperlukan program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan bagi petani agar mereka dapat memahami dan mengoperasikan teknologi baru dengan efektif. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan antara petani tradisional dan petani modern. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani. Diperlukan kerjasama antara sektor pertanian, perusahaan teknologi, dan komunitas petani untuk mengembangkan solusi teknologi yang lebih terjangkau sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi keseluruhan kita bisa melihat dan mempelajari tentang penggunaan teknologi bidang pertanian. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya tentang penggunaan teknologi di bidang pertanian. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman untuk lebih meningkatkan hasil pertanian.